Saya koreksi sedikit. Kalau kemarin umat manusia, kita koreksi umat akhir zaman, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena sebenarnya iman itu, Islam itu sudah ada sejak awal. Ya. Percaturan, pergumulan, pertentangan, saling berhadapan antara al-haqq wal batil itu sudah terjadi sejak zamannya Nabiullah Adam. Dimulainya Nabiullah Adam diutus, kemudian iblis, ya, iblis tampil sebagai penantang terawal yang kemudian mengakibatkan Nabiullah Adam terusir dari surga. Nah, kita berbicara tentang latar belakangnya dulu, bahwa waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dari dulu pertentangan silih bergantinya, ya, saling menguasai antara hak dengan yang batil itu dari dulu sudah ada, ya. Sudah sejak pertama kalinya manusia diciptakan. Ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sejak itu. Nah, kemudian dalilnya apa lagi adalah yang kedua, bahwa ini menandakan bahwa tauhid itu, Islam itu, agama yang lurus ini, agama yang hanif itu ada ketika Allah berfirman menginformasikan kepada kita dalam Al-Quran, ma kana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nah, jadi di zamannya Nabiullah Ibrahim juga terjadi seperti itu. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yang lurus, yang cerdas, musliman. Nah, kalau sekarang ini kan kita identik mengatakan apa itu musliman, ya muslim itu ya Islam, ya. Dalam terminologi bahasa, musliman itu ya orang yang berserah diri. Muslim orangnya yang berserah diri. Kalau orang Inggris, apakah Anda Muslim? Yes, I am Muslim, kan gitu kan. Saya Muslim. Ya, orang yang berserah diri. Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, seorang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia Ibrahim itu orang-orang atau termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik. Nah, itu ya. Kemudian dibuktikan lagi dengan ayat-ayat banyak dalam Al-Quran yang menandakan seperti itu, termasuk diantaranya ketika Nabiullah Syuaib. Nah, Nabiullah Syuaib itu ayatnya ada, wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinna arakum qauman tajhalun. Nah, ketika Nabiullah Yakub, ya, Nabiullah Yakub ini mengajak umat manusia untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, agar manusia ini senantiasa kembali. Nah, jadi silih bergantinya para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemudian manusia ini senantiasa kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Umat Nabiullah Yakub juga banyak yang tidak mengikuti ajakan Nabiullah Yakub, ya. Itu. Kita coba mulai masuk ini. Tadinya kita mau pakai laptop, saya pikir anak saya agak lambat pulangnya semalam sehingga saya tidak sempat lagi untuk mempersiapkannya.
Bagaimana kemudian kita mengambil pembelajaran dari banyaknya para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda bagi kita bahwa tampilnya atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan di muka bumi ini adalah memurnikan kembali ajaran itu, tauhid itu. Yakni mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka terjadilah kalau kita lihat itu di era fatrah, fase kekosongan di mana Nabiullah Isa menuju ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih mencapai sekitar 600 tahun ya, masa kekosongan. Itu kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Masa kekosongan, tidak ada nabi setelah Nabiullah Isa yang diturunkan, sehingga terjadi kemudian penyimpangan demi penyimpangan lagi. Kalau kita di Indonesia ini, ya syukurnya ya, kita di Indonesia ini banyak alim ulama ya, yang mengingatkan orang kembali ke dukun ya, orang kembali untuk menyembah bawa sesajen ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang ingin diluruskan kembali. Penyimpangan moral, terjadinya amoral yang sangat krusial, yang sangat sudah di bawah titik nadir ya. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini di sana di Israel, ya seperti itulah kira-kira yang terjadi saat itu, pembunuhan, ya, pemerkosaan, terjadinya ada hubungan apa itu sekarang incest, ya. Incest itu hubungan bapaknya dengan anaknya, ya, ibunya dengan anaknya. Ini kan luar biasa. Fantasi saudara. Ini kan terjadi, ya, terjadi. Dan kita bersyukur sebagai umat belakangan ini masih ada mukjizat yang paling jitu, yang paling mulia, yakni Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mau berislam untuk era ini, tiada lain kecuali hanya kembali pada Al-Quran. Ya, tidak ada lagi yang lain. Berislam untuk saat ini dimulai sejak Nabiullah Muhammad SAW sampai hari ini, tiada lain yang paling baik, yang paling ahsan adalah hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lagi yang lain. Kalau ijma, ijtihad atau qiyas itu adalah turunan dari itu semuanya. Sehingga kemudian kejadian-kejadian seperti itu, kerusakan moral seperti itu yang menjadikan Rasulullah SAW berpikir keras, berpikir dalam, bertahannutslah oleh beliau, mensucikan. Ada upaya, kalau dalam bahasa Arab itu ada tahannuf, ada tahannus. Tahannuf dan tahannus itu sama saja, mensucikan jiwa. Rasulullah SAW mencari inspirasi yang paling jitu, yang paling bagus, yang paling suci, ya. Kama arsalna fiikum rasulan yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW ingin memberikan sesuatu atau tawaran yang paling baik di tengah-tengah masyarakat yang rusak ini. Apa kira-kira? Sehingga kemudian beliau mengambil upaya bertahannus atau bertahannuf di Gua Hira, mencari inspirasi, mencari jalan keluar. Ini sebagai tanda buat kita juga agar ketika kita hidup ini jangan mau selamat sendiri. Kalau Rasulullah mau selamat sendiri kan sudah cukup, beliau ibadah saja sendiri cukuplah, zikirnya, ya puasanya, sholatnya, ya sudah cukup. Buat apa lagi kan? Dalam ayat itu Allah tegaskan lagi, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Kata Allah seperti itu. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad, wa ma arsalnaka
tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kafatan linnas, melainkan untuk menjadi kafah, untuk menjadi sesuatu yang rahmatan lil alamin, menjadi penyejuk, menjadi penunjuk, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatku, kata Allah, yatlu alaihim ayatina, ya. Melainkan engkau ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan, membacakan ayat-ayat kami. Untuk apa? Wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran, tentang kitab itu sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga Rasulullah mengambil upaya itu, bertahanuslah beliau mencari inspirasi. Nah, kalau kita sekarang ini seperti mbah ya di masjid, mencari inspirasi melalui zikirnya. Nah, di penghujung kehidupan ya mencari inspirasi. Sebenarnya ya orang tua model-model seperti mbah kita ini, itu saya yakin ada pengalaman spiritualnya. Kalau kita di pondok dulu sengaja itu kiai-kiai yang tua kita itu ditampilkan. Kenapa? Karena ada ketajaman basirohnya yang perlu disampaikan. Saya yakin itu. Nah, cuman kita belum sampai ke sana. Ya, harusnya orang-orang seperti mbah ini menyampaikan satu kali atau dua, atau di momen-momen tertentu untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Kok asyik betul beliau berzikir, sampai saya perhatikan itu sering mbah itu tidak kurang dari jam 6.30 lah beliau masih di masjid. Di antara banyak orang-orang tua dan banyak kita-kita ini ya yang kok kayaknya gersang itu dengan masjid gitu. Coba kita perhatikan. Saya sendirilah ya, saya tarik pada diri saya sendiri. Kok bisa ya mbah usianya sudah 74, jalan sekarang mbah ya 74 ya kalau nggak salah. Ya ini terlepas dari karena beliau sudah tidak ada lagi kebutuhan dunianya ya, tapi kan banyak diantara kita ini yang sebenarnya punya waktu luang untuk itu, tetapi kita ini kayak dengan masjid itu sedikit pengen pulang, sedikit pulang, padahal sampai di rumah juga apa juga dikerjakan, nggak ada juga. Terus saya berangkat itu ya biasanya jam 9 ya, jam 9. Ketika pulang ke rumah, apa juga saya kerja di rumah. Saya nyampe di rumah jam 6, menuju jam 9, apa yang saya kerjakan? Bantu istri juga enggak, pala kadang. Gimana Ustaz? Oh, ngerepotin ya. Ini Ustaz Junaidi ini luar biasa ya. Nah, malah nyampe di rumah ngerepotin nih istri aja. Belum lagi kalau ada kekurangan apa dengan istri kita, kadang agak ya mulut kayak angka 8, agak marah-marah dikit ya. Nah, kita kembali. Beliau bertahanus mencari inspirasi, memikirkan masyarakat jahiliyah pada saat itu, di mana kerusakan amoral itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, sehingga cerita ya, di dalam Gua Hira itu, bertahanusnya dalam Gua Hira itu turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa yang bisa kita tangkap dalam surah Al-Alaq itu? Paling tidak kita tangkap itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, ada proses membaca. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dirinya, termasuk manusia pada umumnya. Kenapa manusia ini kok cenderung rusak?
memperturutkan hawa nafsunya, dan ketika diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, cukuplah kami mengikuti ajaran nenek moyang kami, mengikuti ajaran bapak-bapak kami. Yakni mereka itu senantiasa, ya, kalau dalam surah Al-Ankabut, Allah memberikan isyarat di sana, mensinyalir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ketika kalian itu bertanya kepada mereka, siapa sih sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan, ya Allah, karena nggak ada lagi jawaban fitrahnya manusia itu. Meski mereka itu tidak bertuhan, dia akan mencari siapa ya, kan nggak mungkin dunia ini ujuk-ujuk ada. Makanya Allah sudah memberikan isyarat, informasi, khabar dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan semuanya itu dalam Allah. Fa anna yufakun. Akan tetapi mereka itu, ya, lalai, abai. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tauhid rububiyah. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Dari kesimpulan ini bisa kita menarik sebuah benang merah bahwa antara proses penciptaan manusia ini melahirkan tauhid uluhiyah, bahwa seyogianya namanya yang diciptakan ada yang al-khaliq, ada makhluk, ada al-khaliq, ada ciptaan yakni manusia itu sendiri, dan ada al-khaliq. Lalu apa sikap kita sebagai seorang manusia? Adalah bagaimana kemudian mengajak diri kita. Jadi bukan hanya mengajak orang lain, ya, mengajak diri kita, mengajak anak istri kita, mengajak saudara-saudara kita agar menyembah Allah. Ini mungkin nggak perlu terlalu panjang lebar karena saya juga ini harusnya pakai slide biar bisa nyontek dikit, ya. Tapi karena kita kehilangan, nggak bawa laptop, sehingga terjadilah seperti itu. Apa itu tauhid rububiyah? Ini kita baca tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah mengimani bahwa Allah itu ada dan meyakini keesaannya dalam segala perbuatannya, dalam segala ciptaannya. Ya, terkadang kita ini ada syirik yang kita tidak sadari. Seumpamanya ini, ya mungkin walaupun mungkin bahasa kita supaya mudah dimengerti manusia, ya, atau lawan bicara kita, yang ciptakan mobil itu siapa, ya? Membuat. Karena kita ketika membuat berarti yang menciptakan adalah manusia, kan? Tanpa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa hadirnya mobil di sana memang manusia yang membuatnya. Tetapi siapa yang menciptakan besi? Nah, itu dalam surah Al-Hadid ada, ya. Yang menciptakan manusia sendiri itu, besi itu sendiri adalah Allah. Dan yang membentuk besi itu siapa? Adalah manusia. Dan manusia itu asalnya dari mana? Adalah Allah yang menciptakan. Nah, ini tauhid rububiyah. Jadi meyakini, mengesahkan Allah dalam segala sesuatunya,
dalam bentuk ciptaan-ciptaannya, bahwa tiada lain semua itu terjadi melainkan qudratul minallah, melainkan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Nah, jadi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa yang menciptakan manusia itu adalah hanya Allah, bukan seperti Darwin, ya, bangsa monyet kalau kita, teori Darwin. Kemudian tauhid uluhiyah itu apa? Ini supaya kita ungkapkan ini supaya kita bisa merenungi apa kira-kira pesan yang kuat dalam surah Al-Alaq itu. Kok bisa, ya? Kok bisa fase keemasan umat Islam ini luar biasa? Di zamannya Nabi, ya, tampil seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu keluarganya, Bapak-bapak sekalian ya, keluarganya Ammar bin Yasir itu disiksa luar biasa. Ini bukan Ammar bin Yasir aja, tetapi keluarganya. Bayangkan itu, kok bisa Ammar bin Yasir dalam keadaan tidak ada pelindung yang lain, dalam artian belum ada firqah umat Islam, belum kuat umat Islam saat itu, tapi bisa mengislamkan, mentauhidkan, ya, saudara-saudaranya, keluarganya, dalam artian emaknya, bapaknya. Nah, itu bisa mengislamkan. Ada mukjizat apa dalam surah Al-Alaq itu? Nah, ini yang perlu kita cari. Ada mukjizat apa? Kalau dalam satu riwayat, siapa itu sahabat Rasulullah yang tahu-tahu keluar menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pengen memproklamirkan keislaman saya." Kok bisa? Jangan dulu. Tetapi tetap ngotot ini sahabat ini. Ngotot, dia lari jalan ke pasar. "Saya sudah masuk Islam. Saksikan bahwa saya ini sudah masuk Islam." Dikebukin oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Itu saking dahsyatnya sentuhan surah Al-Alaq itu. Nah, ini kita ungkapkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, karena kita pengen menangkap basirah, pesan yang kuat dalam surah Al-Alaq itu. Nah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini jangan kemudian kita habis sholat karena kita pengen kaya melintir, ya, kita beri ke dukun, ya, jangan sampai itu terjadi, ya. Atau kita mencari pesugihan. Kalau orang Sulawesi itu mencari pesugihannya, kalau ditanya sudah naik haji, sudah. Itu naik hajinya orang Sulawesi itu bukan ke Mekah sana, naik hajinya ke Gunung Bawah Karaeng. Di bawah Gunung Bawah Karaeng itu mereka bertapa mencari pesugihan. Itu jamak itu diketahui oleh orang-orang kami. Kalau orang Sulawesi itu mesti sudah naik haji, sudah naiknya kemana? Yaitu Gunung Bawah Karaeng, cari pesugihan. Ya. Jadi tauhid uluhiyah ini mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kita sholat Allahu Akbar, jangan berpikir pengen dilihat orang lain, hanya untuk Allah. Kita mengeluarkan infak, kita berpikir hanya untuk Allah, niatkan untuk Allah, bukan untuk mau dilihat. Dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Karena dipertegas dalam surah Al-Alaq ayat 3 itu, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ini juga bisa diambil kesimpulan sebagai tauhid asma wa sifat. Akram, yang paling mulia itu hanya Allah. Sehingga disinyalir, Allah memberikan kabar dalam Al-Quran juga, ya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Jadi kalau kita pengen mulia, maka mendekat-dekat dirilah kepada yang maha mulia. Akram, al-akram. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala dalam 99 nama adalah al-akram.
Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan bila mana ada yang perlu didiskusikan ya monggo, kalau nggak ada ya berarti dianggap sudah selesai. Ya silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Sebenarnya memang saya tadi sudah hasratnya untuk kita diskusi di lewat meja ya, biar lebih humanis ya. Kalau sini nih terlalu protokoler ya, terlalu protokoler ya, biar lebih hidup suasana. Nah, itu yang bisa disampaikan. Oh terakhir, mohon maaf, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah bagian dari keyakinan dalam Islam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa menyerupakan dengan makhluk atau mengurangi maknanya. Sebenarnya ini ada ininya, ada kitabnya ya. Ya, cuman harus dibaca. Nah, itu ada saduran dalam kitab kuningnya lah istilahnya kalau orang pondok ya. Nah, seperti itu asma wa sifat. Bahwa meyakini Allah dalam segala sesuatunya, baik itu ya tanpa menyerupakan dengan ya makhluk atau mengurangi maknanya. Ya. Jadi seluruh rangkaian 99 nama itu kita harus meyakini bahwa memang begitu adanya Allah. Sehingga kemudian menjadi pembelajaran bagi kita bila mana kita mau mengambil ya satu di antara nama-nama itu kemudian kita bawa kepada sifat pribadi kita, maka itu bisa. Ya. Bisa. Artinya tidak bisa secara sempurna seperti anggaplah Al-Akram tadi. Karena siapa di antara kita yang bisa melebihi kapasitas ibadahnya Nabi? Nggak mungkin, ya, nggak ada. Ya, Nabi sendiri pun juga tidak serta-merta mengatakan, wah saya ini sudah luar biasa, nggak bisa. Ya, apalagi kita. Ya. Tetapi harapan-harapan kita ini untuk mengikuti ittiba pada Rasulullah SAW itu terbentang luas. Ya. Karena ketakwaan itu bisa dicari dan bisa ditemukan oleh siapa saja di antara kita yang menginginkan jalan menuju ketakwaan itu sendiri. Ya, beda halnya dengan gelar manusia seperti profesor, doktor, ya itu mungkin harus kuliah, harus mengeluarkan biaya yang besar. Kalau untuk menjadi persyaratan atqakum itu ya cukup sebenarnya memelihara seluruh rangkaian apa yang menjadi perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Itu insya Allah sudah menuju proses untuk atqakum itu, atau akramakum. Mungkin itu. Kalau ada, kalau nggak ada berarti selesai. Nggak ada. Oke. Terakhir, kesimpulan kita adalah menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bagaimana Allah menampilkan orang-orang mulia di zaman keemasan, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ya. Tampillah Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman al-Farisi, dan banyak lagi sahabat-sahabat mulia yang lain yang tadinya itu bukan siapa-siapa, yang tadinya mereka itu hanya manusia yang istilahnya kalau dalam bahasa orang Bugis nggak direkeng, nggak diperhitungkan, nggak direkeng, nggak masuk hitungan, nggak masuk nominasi, tetapi tampil memukau, ya, tampil penuh pesona. Di dalam dirinya itu ada karakter yang indah sehingga melahirkan pandangan-pandangan yang menyejukkan. Ini kalau kita berpikir ke situ luar biasa. Saya sendiri, ya, saya kemarin ditegur oleh Pak RT
Tegur Pak RT waktu menyampaikan tentang pajak itu. Saya sampai nanya Pak RT, apa relevansinya ayat itu? Pak RT sampaikan. Cuman Pak RT nggak siap diajakin diskusi. Padahal niatnya saya itu adalah diskusi supaya warga yang lain tahu apa sih sebenarnya muatan ayat itu. Jadi Pak RT ngingatin saya surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa kalau ada informasi bila mana kamu itu masih merasa diri sebagai seorang mukmin, dicek dulu. Itu pesan itu. Jadi Pak RT itu menegur cuman surah Al-Hujurat ayat 6, nggak komen apa-apa. Nah, saya tanya apa relevansinya ayat itu disampaikan. Karena saya merasa informasi itu sudah valid. Sudah valid. Walaupun itu terjadinya hanya di lokal di DKI kan. Tapi ala kulli hal, untuk menjadi pribadi mukmin yang kafatan linnas wa rahmatan lil alamin itu memang benar-benar menjadi sebuah pekerjaan yang harus ikhlas di dalamnya. Harus ikhlas. Itulah yang menyebabkan manusia itu insya Allah mudah untuk ditegur, mudah untuk diluruskan. Kalau kita berusaha untuk hanya karena Allah dan bukan untuk yang lain, kita mudah untuk mendapatkan masukan. Dan saya berupaya menerima teguran Pak RT. Terima kasih Pak RT ya, dengan surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal.